Pemirsa TVRI, terima kasih masih di dalam acara Mimbar Agama Konghucu dengan tema pemikiran tengah sempurna. Baik, tadi sempat terpotong pembicaraan kita membahas tentang Chung dan Yung itu. Nah, bisa dilanjut Pak Suena? Antara tadi dikatakan Babi bercerita tentang Se dan Sang. Yang satu Se adalah melebihi, sedangkan Sang tidak mencapai. Bagi Nabi Kungce, bagi Cekung, kiranya dengan demikian kiranya Se lebih bijaksana. Bagi Nabi Kungce, keduanya yang melebihi dan yang tidak mencapai, keduanya tidak memenuhi persyaratan. Dengan demikian, arti Chung adalah harus tepat, harus benar, harus seimbang. Jadi tidak berlebihan, tidak kekurangan. Nah, kalau kita mau menjelaskan Yung, ada itu dalam Chung Yung ada ayat yang mengatakan begini, berdiam di rumah yang luas, berdiri di jalan yang lurus, berjalan di jalan yang agung. Jika tercapai cita-citanya, maka dapat mengajak rakyat ikut berbuat. Jika tidak tercapai cita-citanya, maka tetap seorang berjalan di jalan lurus. Dalam keadaan kaya dan berkedudukan tinggi, tidak tercemar. Dalam keadaan miskin dan tidak berkedudukan, tidak gelisah. Ancaman senjata tidak membuatnya takluk. Nah, itulah yang namanya Yung. Dalam keadaan apapun, dalam seorang diri pun tetap berpegang di jalan suci. Demikian doktrin Nabi. Tentu ini menarik karena kita ketika bicara berlebihan, walaupun pintar berlebihan akhirnya menimbulkan sombongan. Maka tetap prinsip yin yang ya di dalam konsep ini ya. Jadi ada keseimbangan. Maka Chung Yung itu ya bicara tentang keseimbangan itu sendiri ya. Nah, terus terkait tadi kan kita bicara tentang nafsu ya. Nah, bagaimana sih kerja nafsu itu? Joseng Liliani bisa untuk menjelaskan. Sebenarnya apa yang nafsu yang ada di dalam diri itu terpengaruh dari apa yang kita lihat misalnya ya. Makanya ada di sabda suci Nabi yang apa yang tidak susila jangan dilihat, apa yang tidak susila jangan kita dengar, apa yang tidak susila jangan kita ucapkan, dan apa yang tidak susila jangan kita lakukan. Karena dengan kita melihat ya hal-hal yang tidak susila itu akan terpengaruh untuk kita membuatnya gitu ya. Dengan melihat, kita mendengar, kemudian apalagi mengucapkan, itu akan terpengaruh di dalam diri untuk melakukan. Makanya itu apa yang tidak susila jangan kita lihat, yang tidak susila jangan kita dengar. Sekarang ini banyak sekali hoax-hoax yang beredar ya. Kalau kita cuma menerima secara mentah-mentah ya, itu tentunya akan terpengaruh di dalam diri ya. Nafsu itu pasti akan timbul. Tapi kalau kita bisa menguasai nafsu kita, apa yang kita terima ya, yang namanya hoax gitu atau apa, itu bisa kita abaikan saja gitu ya. Karena tingkat pemikiran kita tentunya kalau kita sering belajar, tentunya itu akan semakin terasah ya. Jadi dengan demikian ada nafsu yang timbul dari dalam diri bisa kita kendalikan. Baik, terima kasih Joseng. Tentu memang kalau bicara nafsu ini sendiri, bagaimana kita mengatasinya tergantung kita sendiri ya. Karena nafsu makan pun itu nafsu sebenarnya. Betul. Kan? Dan juga kita sebenarnya supaya itu contoh ke anak misalnya ya, itu tingkah perilaku dari kita sendiri gitu. Baik, ya terima kasih. Tapi kita harus jeda dulu sebentar. Karena kita harus rehat. Pemirsa TVRI, jangan kemana-mana, tetap di acara Mimbar Agama Konghucu, TVRI, media pemersatu bangsa. Pemirsa TVRI, terima kasih masih di dalam acara Mimbar Agama Konghucu dengan tema pemikiran tengah sempurna. Kita ada di segmen terakhir. Tentu ketika kita bicara tengah sempurna, maka implementasinya apa sih di dalam kehidupan? Nah, kepada Bapak Suena bisa untuk menjelaskan contohnya dan apa yang dilakukan di dalam kehidupan terkait ini. Silakan. Terima kasih. Misalnya kita dalam belajar, di dalam kitab Chung Yung ada ayat mengatakan banyak-banyaklah belajar, pandai-pandailah
bertanya, hati-hatilah memikirkannya, jelas-jelaslah menguraikannya, sungguh-sungguhlah melaksanakannya. Untuk kelima hal ini, di situ dikatakan bila belum tercapai jawaban, belum tercapai kepuasan untuk berpikir, terus melanjutkan. Kalau orang bisa melakukan 1 kali, kita harus bisa melakukannya 100 kali. Jika orang bisa melakukannya 10 kali, kita bisa melakukannya 1000 kali. Jadi hasil yang diperoleh dari cara ini, meskipun bodoh, dia akan menjadi terang, dia akan menjadi pandai, dia akan jelas. Meskipun kemudian dia menjadi lemah, ternyata dia bisa menjadi kuat. Nah, itulah sebenarnya Cung. Cung, dia bisa belajar, metode belajar yang benar, dan Yung, dia bisa melakukan 1000 kali sekalipun. Pasti jadi terang, jadi cerdas, dan kuat. Itu dalam belajar. Dalam hal apapun, kalau ada tekad untuk sukses, untuk berhasil, dan teguh mempertahankannya, pasti berhasil. Itu prinsip dari Cung Yung. Demikian. Berarti harus punya pendirian dan siap untuk melakukan apapun. Siap berlatih itu. menderita dalam hal apapun. Orang lain tidak melakukan, saya yakin benar. Saya lakukan itu. Dan saya yakin benar. Pasti benar. Itulah rahasia orang sukses, orang-orang tua, nenek moyang kita zaman dahulu. Selalu sukses. Baik, terima kasih Pak Suyana. Jasa Lilian bisa untuk menjelaskan implementasi apa yang dilakukan. Nah, silakan. Ya, seperti yang tadi Pak Suyena sudah menjelaskan, di mana kita di dalam belajar itu ada di Kitab Tengah Sempurna 19 ayat 19 ya. Itu mengenai belajar ya. Banyak-banyak belajar, kurang jelas tanyakanlah, berpikirlah hati-hati, uraikan sejelas-jelasnya dan laksanakan dengan setulus hati. Jadi tentunya di dalam kita belajar itu semua ada step-stepnya ya, ada tahapan-tahapannya. Dan tentunya setelah kita mempelajari segala sesuatu itu, tentu harus kita bisa melaksanakan itu dengan segala kesungguhan hati, harus ada ketulusan dari dalam hati. Dengan demikian tentunya semua yang tidak baik akan menjadi lebih baik, yang lemah akan menjadi lebih kuat, ya, yang bodoh akan menjadi lebih pintar gitu. Nah, itulah harus lebih saling mengasah. Dengan demikian setiap apa yang kita pelajari kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita bisa lebih baik lagi gitu. Baik, terima kasih. Mungkin ada sedikit pesan untuk umat. Nah, kepada Josang Suyana bisa menyampaikan pesan apa sih yang dari materi ini yang memang penting untuk dipelajari umat. Nah, silakan. Baik, terima kasih. Kita mulai dengan kehidupan manusia, itu selalu banyak tantangan, banyak cobaan, banyak hambatan hidupnya, banyak pilihan untuk menyelesaikannya. Dan kita sebagai umat yang dianugerahi kemampuan berpikir, harus punya ketetapan dulu. Kita harus menyelesaikan dengan cara yang mana. Kalau kita sudah yakin, benar, lakukanlah itu. Kalau perlu minta bantuan orang, bantuan orang. Kalau bisa bantuan teman, ya cari teman. Kalaupun kita tidak ada bantuan, kita tidak ada fasilitas, siap menderita dalam hal apapun, saya tetap akan melakukannya sendiri sekalipun, tanpa fasilitas, tanpa apapun sekalipun, saya akan berhasil. Itulah keyakinan saya. Baik, terima kasih. Josang Lilian bisa untuk menyampaikan pesan, ya, silakan. Di dalam hati setiap manusia tentunya juga kita diberikan benih-benih kebajikan atau watak sejati berupa cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan, sehingga kita bisa untuk dipercaya orang-orang ya. Nah, di dalam hal ini tentunya benih-benih cinta kasih ini, benih-benih watak sejati ini yang harus kita kembangkan ya. Dan di samping kita mendapatkan watak sejati yang berupa ren ilice, tentunya kita harus bisa juga mengendalikan
berakhir karena kita sudah 30 menit menemani pemirsa. Maka saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber telah hadir di acara Mimbar ini. Dan saya mengingatkan kembali kepada para pemirsa untuk tetap disiplin 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan atau menjaga jarak. Nah, untuk itu terima kasih telah setia di dalam acara Mimbar Agama Konghucu episode ini. Saya Aldi Desden Satya pamit undur diri dan sampai berjumpa di episode lainnya. Akhir kata, terima salam dalam kebajikan. Wei Tetungtian. Senyo ita. Sanjay.